mereka gigih melawan penyesatan. Mereka tahu ada yang sesat, mereka tolak. Dan yang ketiga, sabar dalam penderitaan. Namun, ayat ini kita akan baca 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tadi di puji-pujian penyembahan Tuhan bicara terus tentang ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh saja giat melayani Tuhan. Kita boleh saja punya ketajaman spiritual, peka bilang, wah itu sesat loh, karena ada ketajaman, ada kecerdasan spiritual hasil dari pemahaman kita menghidupi firman. Kita boleh saja menjadi orang yang sabar dalam penderitaan. Tadi yang sabar itu bukan diam gitu ya, tapi hati benci, marah gitu. Bukan, itu gak sabar. Terima apa yang terjadi, mengucap syukur. Tapi ternyata Tuhan mencela. Ini Tuhan sendiri yang mencela. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi seluruh usaha kita, kegiatan kita, kerajinan kita, ketekunan, kegigihan kita, apalagi kesabaran kita itu menjadi sia-sia ketika Tuhan mendapati hati kita gak beres. Hati kita sedang berjalan menuju untuk meninggalkan kasih yang semula. Kata meninggalkan, kata itu dipakai sebagai gambaran suami yang sedang berniat dan sudah melakukan gugatan untuk menceraikan istrinya. Itu meninggalkan. Tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi ada akumulasi penilaian yang dia lihat. Wah, ini kok Tuhan gak dengar saya ya. Oh, ini kok Tuhan gak jawab. Jadi gak tiba-tiba orang meninggalkan Tuhan. Gak ada orang yang tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Tapi berangkat dari sebuah penilaiannya, kecurigaannya terhadap Tuhan. Wah, Tuhan kok gak baik ya, Tuhan kok gak jawab ya, Tuhan kok gak tolong saya. Penilaian-penilaian itu yang kemudian berkembang, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Seperti suami yang meninggalkan atau menceraikan istrinya. Gak tiba-tiba suami menceraikan istrinya, tapi dia udah nilai, wah ini udah gak beres, wah ini ada yang kurang nih, mulai dibandingkan dengan yang lain. Pada akhirnya dia menceraikan istrinya. Namun demikian aku mencela, ini yang Tuhan cela. Tuhan gak suka. Dalam bahasa kata mencela itu artinya Tuhan keberatan. Tuhan menentang orang-orang yang meninggalkan kasih yang semula. Protos agape, kasih yang semula itu kasih di mana kita pertama kali jatuh cinta sama Tuhan. Kita semua pernah ngalamin itu. Amin. Waktu jatuh cinta sama Tuhan, mau hujan badai. Jadi kalau hujan gerimis didoain supaya hujan lebat. Kalau dulu waktu awal jatuh cinta sama Tuhan, gak apa-apa Tuhan, mau hujan batu, hujan peluru pun saya mau terobos, saya mau ke gereja, saya mau doa, saya mau melayani. Itu orang yang pertama kali jatuh cinta. Ya, kalau yang udah pernah pacaran tahu ya, jatuh cinta pertama kali itu, waduh, gunung kan kudaki, laut kan kuseberangi gitu ya. Ada yang sampai ngomong tai kucing pun terasa coklat gitu. Nah, itu gak mungkin kan. Tai kucing ya tai kucing gitu ya, tetap bau gitu ya. Gak mungkin ya. Tapi itulah filsafat atau falsafah orang-orang yang lagi jatuh cinta. Waduh, rasanya wah, bagaimana ya? Makan tak bisa tidur, tidur tak bisa makan. Pokoknya dulu zaman dulu, apalagi zamannya Pak Robi sama Pak Bin kan bukan WA gitu ya, bukan SMS, surat gitu ya. Bu Sari kirim surat, Bu Christine kirim surat gitu ya. Oh enggak ya. Surat itu dibaca berulang-ulang, ya. Pokoknya udah kusut pun kertasnya diusahakan disetrika lagi gitu ya. Ya lebay juga gitu ya. Tapi itu merupakan gambaran orang yang sedang jatuh cinta. Dan Tuhan tahu bahwa jemaat di Efesus itu pernah jatuh cinta sama Tuhan. Pernah terjaga kemuliaan hati mereka. Pernah apa yang mereka lakukan semua didasari karena kasih yang utuh kepada Tuhan. Tapi kemudian itu melenceng, ada perubahan pergeseran yang terjadi. Mereka masih kelihatan tekun, mereka masih kelihatan orang-orang yang radikal, mereka masih kelihatan orang-orang yang sabar. Tapi Tuhan tahu isi hati mereka, ternyata motifnya udah mulai berubah. Tidak ada lagi cinta, kasih yang mula-mula. Hari ini
Biar firman ini menyadarkan kita semua, supaya apapun yang engkau lakukan harus didasari dengan kasih kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sampai Tuhan bicara banyak tadi ya, saya nangis ya. Sampai Tuhan bilang begini, hal terkecil pun kamu jangan lakukan kalau nggak didasari dengan cinta. Ajari anak-anakmu, gak usah ke sekolah kalau kamu nggak cinta Tuhan. Gak usah kuliah kalau nggak cinta Tuhan. Gak usah nikah kalau nggak didasari dengan cinta Tuhan. Gak usah main di sini kalau nggak didasari dengan cinta. Gak usah khotbah kalau nggak didasari dengan cinta Tuhan. Sampai semua Tuhan diurus, saya nangis. Ya Tuhan, seringkali kita melakukan sesuatu asal melakukan. Bahkan di dunia pekerjaan pun para motivator mengajarkan kita, cintai apa yang engkau kerjakan dan kerjakan apa yang engkau cintai. Bicara soal passion, Tuhan mengingatkan saya untuk ayo lakukan. Mau berangkat kantor, lakukan itu karena cinta sama Tuhan. Mau ngantar istri ke pasar, lakukan karena cinta sama Tuhan. Dan cinta istri juga ya. Mau apapun yang kita lakukan karena dasarnya cinta sama Tuhan. Sebab kalau dasarnya salah, motifnya salah, maka ini yang terjadi. Tuhan jadi musuh kita. Kita menentang Tuhan. Tuhan mencela kita, Tuhan keberatan, artinya Tuhan gak setuju apa yang kita lakukan. Kan kalau Tuhan udah gak setuju apa yang kita lakukan, boro-boro kita mengharapkan upah gitu ya. Jerih payah tidak sia-sia. Sia-sia jerih payah kita kalau tidak didasari dengan kasih kepada Tuhan ya. Sebagus apapun pelayanan kita, sebesar apapun pelayanan kita, aktivitas kita, pencapaian kita, kalau tidak didasari dengan kasih kepada Tuhan, maka Tuhan mencela. Tuhan jadi musuh kita. Dia menentang, dia keberatan, dia gak setuju apa yang kita lakukan. Seringkali kita mencari persetujuan manusia, pengakuan manusia, tapi kita lupa penilaian tertinggi itu dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita semua disadarkan, saya terutama Bapak Ibu, jangan tepuk tangan kalau gak cinta Tuhan. Jangan sok-sokku mau cinta Yesus selamanya kalau hati kita Tuhan. Enggak, aku mencela engkau. Jangan lakukan. Oh kalau begitu kemudian berbondong-bondong orang datang menghadap kepada saya, Pak mundur Pak, saya gak mau melayani lagi Pak. Pilih datang, Om saya gak mau melayani, saya gak didasari cinta tadi saya main keyboard. Itu bukan jawaban, itu bukan solusi. Tapi pilih Pak akan datang kepada saya ngaku kemarin saya gak didasari cinta, tapi minggu depan saya bertekad, saya berjuang untuk melakukan segala sesuatu dengan dasar mencintai Tuhan. Tepuk tangan boleh untuk Tuhan bicara banyak kepada saya. Ya. Saya ini kan awal-awal itu keberatan sebetulnya ya. Semua udah tahu sebenarnya, bukan rahasia lagi, kita punya dogi lumayan banyak lah ya. Lebih dari satu gitu ya. Pokoknya lebih dari satu, gak usah tanya jumlahnya. Dan udah makin lama itu makin ada pertambahan untuk di kamar gitu ya. Karena istri saya berbelas kasihan. Ini disiksa di bawah, ya masuk kamar. Ini disiksa yang di luar, ya masuk kamar gitu ya. Dari 1-2 masuk kamar, sekarang udah banyak di kamar. Nah artinya kalau banyak di kamar, itu menjadi tanggung jawab orang yang ada di kamar ya. Mengerti ya, untuk segala hal yang dia buat di situ itu tanggung jawab. Awal-awal saya agak keberatan itu melakukan memberesi mereka, merawat mereka, ya tahulah, ya saya nggak perlu jelasin detailnya seperti apa. Tapi lama-lama saya mulai didorong dengan jatuh cinta kepada mereka. Jadi semua kesukaan, ya mau tengah malam pun ya kalau udah ada yang bau-bau kurang enak gitu lah, kita rawatnya, kita lakukan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan saya, bukan karena didasari kepada objek yang kamu sedang lakukan itu, tapi lihat ke atas. Segala sesuatu lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan ya. Jadi apapun yang kita lakukan, dan kalau kita melakukan dasarnya seperti untuk Tuhan, maka semua yang kita lakukan itu pasti akan excellent. Yang saya juga katakan, pasti akan maksimal. Kita akan lakukan dengan segenap hati, bukan setengah hati. Kenapa? Karena dasarnya kita mencintai Tuhan. Sekali lagi saya ingin menekankan kita jangan lakukan kalau itu tidak didasari. Lebih baik jangan sama sekali ya. Lebih baik kalau saya
terlalu ekstrim Bapak Ibu. Lebih baik anak kita nggak usah berangkat sekolah kalau kamu nggak melakukan dengan dasar cinta sama Tuhan. Nggak usah punya cita-cita, nggak usah berhasil kalau kamu nggak takut Tuhan, nggak cinta Tuhan. Nggak usah lakukan segala sesuatu. Nanti kemudian anak kita besok menghadap, Pak saya nggak mau ke sekolah besok, saya nggak cinta Tuhan. Ya bukan itu solusinya. Kita dorong anak kita, dia akan menghadap bapaknya, Pak besok saya mau ke sekolah dengan semangat karena saya mencintai Tuhan. Waduh, kita akan nangis guling-gulingan salto-salto gitu ya, karena senangnya gitu. Wah, anak kita bisa ngomong seperti itu. Ya. Istri menghadap suaminya, Pak saya melayani engkau mulai besok, bukan karena kamu, tapi karena saya mencintai Tuhan. Waduh, suami langsung salto-salto gitu ya. Salto kemana? Istri juga seperti itu. Suami datang, saya ke pasar dampingi kamu, bukan karena cuma sekedar saya kasihan lihat kamu berat nanti, tapi karena saya mencintai Tuhan. Waduh, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini kebenaran ini mahal Bapak Ibu ya. Saya nangis terus tadi. Tuhan iya ya, seringkali saya melakukan dasarnya bukan cinta, dibungkus sama pelayanan, dibungkus sama aktivitas rohani kelihatan. Tapi Tuhan bilang aku mencela engkau, aku keberatan, gak setuju dengan apa yang kau buat hari ini. Hari ini memotivasi kita semua Bapak Ibu ya, belum terlambat lakukan segala sesuatu, dimulai dari rumah, di pekerjaan, di kantor, di sekolah, di semua aktivitas kita. Dasar yang kita lakukan, motif yang kita lakukan, karena kita mencintai Tuhan. Terakhir kita baca bersama-sama kalimat ini, 2-3. Kesadaran akan betapa besar kasih Bapa kepada kita akan memotivasi kita untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus, petugas perjamuan. Boleh ke depan. Boleh. Terima kasih Tuhan. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, bahkan tergantung.
Tidak ada satu bagian pun dalam rencanamu tanpa didasari kasih. Semua yang engkau lakukan bagi kami karena dasar kasih, karena engkau mencintai kami. Termasuk ketika engkau mengutus putra tunggalmu Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka ketika Yesus ada di dunia ini melakukan seluruh aktivitas pelayanan, tidak ada satupun kegiatan tanpa didasari kasih. Oleh karena kasih, engkau rela mati bagi kami. Engkau rela menderita. Engkau menapaki jalan Via Dolorosa, jalan penuh penderitaan. Bahkan sampai engkau tergantung di kayu salib demi cintamu kepada kami. Ini menyadarkan kami betapa besar kasih-Mu Bapa, betapa besar cintamu Yesus kepada kami. Seharusnya kami pun berlaku demikian. Tidak ada satu pikiran, ide, gagasan, perkataan, perbuatan kami yang seharusnya kami lakukan tanpa didasari kami mencintai Tuhan. Biar semua yang kami kerjakan, yang kami lakukan karena kami mengasihi Engkau Tuhan, supaya Engkau tidak mencela, karena itu semua kecatatan. Tapi Engkau memuji apa yang kami lakukan. Engkau mendapati kami hidup berkenan di hadapan, karena kami tidak meninggalkan cinta pertama kami kepada kasih yang semula itu. Dan kami berjanji pada siang hari ini, kami mau bertobat Tuhan. Kami mau bertobat supaya kaki diam itu tidak diambil daripada kami. Kami mau kembali kepada jalan kebenaran. Kami mau kembali kepada dekapan kasih-Mu, rangkulan, pelukan hangat-Mu itu ya Tuhan. Karena kami tahu ketenangan, kedamaian hanya kami temukan di dalam Engkau. Bahkan terlebih hidup kekal itu hanya ada di dalam. Tolong kami Tuhan, tolong hamba-Mu, tolong semua jemaat Tuhan di tempat ini. Kami punya motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan, supaya kami teguh dalam panggilan kami. Tidak ada yang dapat memgoyahkan kami, karena cinta kami kepada pribadi-Mu ya Tuhan. Bukti cinta-Mu siang hari ini ada roti dan anggur yang menunjuk pada anugerah Tuhan, dengan tubuh yang terpecah-pecah, darah yang dicurahkan bagi kami. Kuduskan ini Tuhan, menjadi alat anugerah Tuhan yang menguatkan, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan kami, yang sudah mengampuni kami. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Darah-Mu Yesus sucikan kami. Darah-Mu Yesus bebaskan. Darah-Mu Yesus ubahkan kami. Darah-Mu Yesus
kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Maka dalam nama Tuhan Yesus, ada yang masih kesulitan membuka akunnya, boleh minta tolong sama temannya yang bisa. Kalau sudah, mari angkat anggur tangan kanan sebelum minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mengalir kasih Bapa.
hari ini kami diingatkan bahwa penilaian itu harus dari Tuhan. Jangan sampai apa yang kami lakukan Tuhan mencelakakan, Tuhan keberatan, Tuhan gak setuju, Tuhan menentang apa yang kami lakukan. Karena kami tidak mendasarinya dengan cinta kepada. Ampuni kami Tuhan, ampuni gereja, ampuni Tuhan. Apapun yang akan kami programkan, apapun yang kami rencanakan, biar semuanya didasari dengan cinta kepada Tuhan. Apapun yang anak-anak kami cita-citakan, didasari dengan cinta kepada Tuhan. Apapun aktivitas kami di kantor, di pekerjaan kami, didasari dengan cinta kami kepada Tuhan. Kasih yang semula, di mana kami pernah jatuh cinta kepada-Mu dan semakin mencintai-Mu. Makasih Tuhan. Baharui hati kami Tuhan, baharui hati kami. Tuhan mengasihi kami dengan Tuhan mengasihi Engkau. Tuhan gak lihat seberapa pun kotor hidup, Tuhan cinta Engkau. Karena untuk itu Dia mau mati bagi kita. Tangannya selalu terbuka. Bertobatlah, bertobatlah. Jangan sampai kekidian itu diambil daripada. Kami mau bertobat Tuhan. Hamba mau bertobat Tuhan. Hamba mau bertobat. Makasih Tuhan. Firman-Mu memberkati kami. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Terima kasih Bapak Gembala.